ada teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Fatimah Zahra, kelas 5C akan menceritakan kisah hijrah Rasulullah ke Madinah. Mau tahu ceritanya? Yuk kita nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Rasulullah berhijrah ke Madinah. Allah telah mengizinkan Rasulullah hijrah. Beliau meminta Abu Bakar agar menemaninya dalam berhijrah. Sebelum itu, Abu Bakar memang telah menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharanya kepada Abdullah bin Uraikid sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika meninggalkan Mekah, Rasulullah memutuskan menempuh jalan lain dari yang biasanya. Sementara itu, pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh beliau malam itu sudah mengepung rumah Rasulullah pada malam akan hijrah itu pula. Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib agar memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah keluar menuju rumah Abu Bakar. Kedua orang itu kemudian keluar dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Tiada seorang yang mengetahui tempat persembunyian mereka dalam gua itu selain Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar serta pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Kedua orang itu tinggal dalam gua selama 3 hari. Sementara itu pihak Quraisy yang berusaha sungguh-sungguh mencari mereka tanpa kenal lelah. Pemuda-pemuda Quraisy yang mewakili setiap kelompok itu datang. Mereka membawa pedang dan senjata sambil mondar-mandir mencari ke segenap penjuru. Tidak jauh dari Gua Sur, itu mereka bertemu dengan seorang gembala dan menanyakannya. Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Jawab si gembala. Seorang lalu mendekati mulut gua, namun kemudian turun lagi. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya kawan-kawannya. Ada seorang laba-laba di tempat itu yang memang sudah sejak sebelum Muhammad lahir, jawabnya. Aku juga melihat ada 2 ekor burung di lubang gua, jadi aku tahu tak ada orang di sana. Di dalam gua, Rasulullah khusyuk berdoa, sementara Abu Bakar nampak begitu khawatir. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu. Rasulullah berbisik di telinganya. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Pada hari ketiga, ketika keadaan sudah tenang, Asma putri Abu Bakar datang membawakan makanan. Karena tidak ada yang dapat dipakai untuk membawa makanan dan minuman, Asma merobek ikat pinggangnya. Belahan yang satu digunakan untuk mengikat makanan dan minuman, sementara belahan lainnya diikat di tubuhnya. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian berangkat ke Rasib selama mereka dalam perjalanan yang sungguh meletihkan itu. Berita-berita tentang hijrah Nabi dan sahabatnya sudah tersiar di Yarsib. Penduduk kota ini sudah mengetahui betapa kedua orang ini mengalami kekerasan dari Quraisy yang terus-menerus membuntuti. Oleh sebab itu, kaum muslimin tetap tinggal di sana dan menantikan kedatangan Rasulullah dengan penuh kerinduan. Mereka ingin melihatnya dan mendengar tutur katanya. Hari ini hari Jumat, dan Rasulullah memimpin sholat Jumat. Orang-orang termuka di Yarsib kemudian menawarkan diri agar beliau tinggal pada mereka. Namun Rasulullah bertolak.
seraya meminta maaf kepada mereka. Beliau kembali naik ke atas untanya, lalu berjalan Yarsib. Di tengah-tengah kaum muslimin yang ramai menyambut dengan penuh sukacita. Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan. Sesampai di sebuah tempat perjemburan kurma, kepunya 2 orang anak yatim dari Bani Najjar, unta itu berhenti. Beliau turun dari untanya dan bertanya, "Punya siapakah tempat ini?" "Punya Sahlal dan Suhail bin Amr," jawab Mat bin Afra. Mat adalah wali kedua anak yatim itu. Ia akan membicarakan soal tersebut dengan kedua anak itu supaya mereka puas. Ia juga meminta kepada Nabi SAW supaya di tempat itu didirikan masjid. Rasulullah mengabulkan permintaan tersebut. Dengan membangun Masjid Nabawi akan dibangun tempat tinggal Rasulullah. Terima kasih yang sudah menonton kisah tentang Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan jangan lupa 3M, mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetap bersemangat walaupun di rumah saja. Semangat Hari Kemerdekaan RI Indonesia ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.